Contohnya kalau kamu stroke, kamu mau belajar jalan, kamu itu harus jalan. Kalau misalkan lagi bench tuh, udah dalam nih, tek, tek, tek. Itu Oke. kenapa tuh? Halo Gym Fitness Mania, baik lagi sama gue Jono di channel Grebek Home Gym. Aduh, mantap banget guys. Aduh. Ini guys. Mantap. Gue sekarang lagi dipijet guys, karena kan udah lama, udah sering juga gue ngegrebek, bahkan dipaksa buat latihan, jalan seatlet. Nah sekarang waktunya gue relax dulu guys. Nah hari ini gue ada di First Physio, jadi terapis untuk kalian yang mungkin penggiat sport atau gue nggak tahu bisa terapi apa lagi gitu kan di sini. Cuman nanti gue mau ajak ngobrol aja sama salah satu teman kita dari First Physio yang udah ada. Temen gue di sini ada Mas Egi. Ini dia guys, Mas Egi dari First Physio. Oke. Sebelumnya salam kenal ya Mas ya. Iya. Oke. Nah Mas, ini sebetulnya alat apa sih Mas? Ini namanya alatnya itu recovery pump. Recovery pump. Iya, jadi tujuan dari recovery pump ini untuk merelaksasikan dari otot-otot kakinya. Lebih ke otot kaki ya. Iya, misal kalau ada atlet yang mungkin habis running, sepedaan. Jadi tujuan alat ini untuk merelaksasikan dari otot-otot kakinya itu sendiri sih. Otot kakinya ya Mas Iya. ya. Cuman kalau kayak gue nih Mas, gue kan orangnya sebenarnya nggak suka lari, Oke. suka kardio, tapi gue lebih suka power gitu, karena gue memang orangnya kuat gitu sih. Nah itu kalau misalkan gue sering squat, ini pengaruh juga nggak Mas? Pengaruh juga Mas. Pengaruh juga. Kadang kan kalau misalkan kita squat yang terlalu berlebihan juga kan bikin capek juga tuh kadang tuh. Ya bikin benar. capek, pegel. Nah recovery pump ini juga bisa membantu recovery-nya. Oh, nah Gitu. ini sebenarnya kalau gue ngerasain sih, ini kayak di apa Mas? Kayak Kayak di press ya, kayak di press gitu. ya. Rasanya kayak ditekan terus dikembangin lagi, kembang terus lagi ya Nah, gitu. itu sebenarnya secara gue nggak ngerti sih Mas ya otot-otot gimana gitu. Tapi emang pengaruhnya di otot kayak kita dipijet gitu sebetulnya itu tuh tujuannya biar apa sih Mas? Apa kayak nanti apa istilahnya ya? Lega, rilis apa sih? Iya, bisa dibilang ke rilis juga, bisa dibilang ke pijit juga gitu. Pijit Karena juga. kan ada kompres dari recovery pump ke otot-ototnya itu sendiri, gitu. Jadi lebih rileks aja. Lebih rileks aja Mas Iya. ya. Oke. Nanti namanya apa nih Mas? Recovery pump. Recovery pump ya. Iya. Nah guys, buat teman-teman nih yang suka mungkin latihannya lebih ke arah kaki ya, kayak sepeda ataupun lari atau mungkin squat gitu kan. Nah, udah terlalu capek, terus teman-teman ada sesi pengen pemulihan gitu kan, recovery gitu Mas ya. Iya. Udah latihan banyak, pasti kan pengen ibaratnya bisa aktif lagi, baik lagi latihan. Nah, teman-teman bisa coba nih. Apa namanya? Recovery pump. Recovery pump di First Physio. Nah, tapi kayaknya nggak cuma ini aja Mas ya. Iya. Ada lagi ya pasti. Ada lagi dong. Nah, Betul. gue mau ketemu sama ownernya bisa Mas? Boleh Mas. Ada ya? Ada. Oke, nah abis ini gue mau ketemuin kalian ownernya dari First Physio. Nah, kita ngobrol banyak tentang apa aja sih sebenarnya fisioterapis di sini tuh ada apa aja sih, sekaligus servisnya. Dan mungkin untuk teman-teman yang belum tahu fisioterapi itu apa, kita langsung aja ngobrol sama beliau. Oke? Yuk ikutin gue. Tapi gue mau pijat dulu ya. Mantap banget guys. Mantap! Wah, lincah sekali ini. Wah. Mas, sorry, ownernya di mana Mas ya? Ada. Ini dalam ini ya. Siapa namanya Mas? Bro Jonathan. Bro Jonathan, siap. Bro Jonathan ya? Halo bro. Gila, bro. Bro Jono. Iya, Bro Jonathan ya? Siap. Oke. Ini dia guys, owner dari First Physio untuk yang ada di Alam Sutra BSD. Banyak lagi cabangnya ya? Iya. Nah, kita doakan amin. Amin, amin. Tapi guys, yang gue penasaran ini ada Magnus External 1 di sini guys. Gue nggak dikasih tahu. Bener kan ya? Siap. Iya, X1 X1. dari Magnus. Gym Fitness Indo. Siap. Nah, ini namanya apa coach tempat Ini exercise area. exercise area. Nah guys, sebelum gue ngobrol banyak sama Bro Jonathan, kita lihat dulu exercise area dan seluruh fasilitas yang ada di First Physio Alam Sutra. Oke, langsung aja guys, check it out. Yeah, I gotta keep it trendy on my soul. I'm the most selfish person that I know. Here we go down the rabbit hole. Got a couple carrots round my neck. Self-respect. When you out of line, you put yourself in check. They don't hear me. They don't
Oke guys, itu tadi situasi dan fasilitas dari First Visio Alam Sutra. Dan sekarang waktunya kita ngobrol bareng Bro Jonathan. Siap. Bro, gue mau tanya-tanya dikit nih, boleh nih ya? Boleh dong. Oke, nah sebenarnya gue sih jujur kurang tahu juga coach ya terkait dengan yang namanya fisioterapi. Ya. Nah, sebenarnya fisioterapi itu apa sih? Fisioterapi secara sederhana dapat disimpulkan dia itu adalah pelayan kesehatan yang membidangi untuk fungsi gerak dan fungsi tubuh. Nah itu dimulai dari prevention, promotion, education juga. Lalu yang paling sering teman-teman ketahui mungkin rehabilitation. Dan yang satu lagi research dan juga dan advokasi. Advokasi. Oke, nah tapi coach, orang tuh biasanya bisa mendapatkan akses ke fisioterapi ketika dia datang ke dokter. Iya. Tapi kenapa ada fisioterapi yang terpisah daripada rumah sakit? Nah, Ya, memang sebetulnya regulasi fisioterapi sendiri adalah profesi yang otonomi sebetulnya. Dia dapat direct langsung pasien datang untuk melakukan dari assessment, anamnesa, pengangkatan diagnosa dan juga treatment plan-nya sampai selesai. Akan tetapi di mekanisme rumah sakit umumnya di Indonesia itu memang ada beberapa protokol yang harus dilewati. Salah satunya melewati profesi dokter umum dulu, mungkin rehab medik, setelah itu baru ke fisioterapis. Nah, sekarang kita ngobrolin soal First Visio ini coach. Nah, Ya. First Visio itu sebenarnya fisioterapis yang berfokus pada apa sih coach? Sebetulnya First Visio ini kita spesialisnya sama sport. Oh, sport. Cedera-cedera olahraga ataupun sport performance ataupun biasanya atlet-atlet yang kita bekerja sama, dia itu punya keluhan-keluhan khusus, misalkan skoliosis, pernah pasca cedera atau pasca operasi, dan dia harus kompetisi di beberapa bulan ke depan. Nah, kita biasanya bekerja sama untuk improve basic health-nya dan fitnessnya juga, setelah itu performance untuk capai prestasinya dia seperti apa. Untuk fasilitas sendiri kita membagi-bagi nih, jadi kita ada yang rehabilitatif, misalkan kalau seseorang itu cedera berarti kita mengembalikan ke posisi sehat dulu. Kita itu biasanya menggunakan alat-alat seperti electrical stimulation, ultrasound, shockwave terapi, atau manual terapi yang menggunakan skill fisio pada umumnya. Lalu setelah masuk ke fase berikutnya, misalkan return to sport, kita kembalikan lagi atau expose lagi klien-klien kita, pasien-pasien kita untuk latihan loading ulang. Cedera itu kan banyak yang rusak biomekanik coach, bisa jadi mekaniknya yang rusak ataupun psikologisnya yang rusak. Nah dengan adanya kita ngerapin lagi, kalau misalkan squat, lu tuh harus weight bearingnya kembali di tengah. Misalkan kalau kasusnya dia shifting ke yang sehat ya, nggak mau dipakai nih yang sakit. Atau deadlift, form-formnya rusak lagi. Nah kita link-link sistemnya itu kita rapihin lagi. Merapikan link-link sistem tubuh itu bisa nggak? Iya. Wah, jadi kalau kita misalkan cedera dalam arti kayak kecapean, pegel segala macam, justru kita harus stimulus lagi dengan olahraga. Banyak opsi yang bisa dipilih, tapi salah satu yang sustainable sebetulnya adalah active recovery. Jalan, renang, ya proses massage dan alat-alat yang tadi kamu pakai itu sebetulnya passive recovery. Artinya alat yang melakukan tugas gerak untuk kamu. Tapi dari saya pribadi harusnya itu active recovery. Ya. Berarti bro, boleh gua tarik kesimpulan nih buat gue nih ya, ataupun buat teman-teman awam. Jadi ketika kita mau recovery atau ibaratnya balik pulih, mungkin pada fase tertentu kita ada namanya passive recovery tadi bilang. Tapi mau nggak mau kita juga harus active recovery juga. Iya. Jadi olahraga, biasanya nggak usah takut olahraga lagi justru habis itu. Nggak boleh takut, itu stigma yang harus diluruskan di masyarakat. Bahwa kalau ada capek atau ada cedera, kita stop sama sekali kegiatan gerak kita. Padahal manusia itu diciptakan untuk bergerak. Dan tugas sport fisio adalah memantau proses tersebut sehingga itu aman dan bisa kembali seperti semula. Bisa kembali. Oke. Nah, terus itu mungkin jadi dasar kenapa ada macro trainer di sini gitu. Iya dong. Oke. Nah, terus biasanya kalau untuk strength training kayak misalkan tadi apa? Pemulihan ya terus ya, untuk pemulihan otot segala macam, itu biasanya latihan apa aja sih, bro, yang dilakuin di sini?
luar biasanya alat ini sebetulnya buat kita udah all in. Approach di First Visio itu kita melibatkan 7 gerakan dasar manusia. Push, pulling, rotate, terus ada gate, ada beberapa macam lainnya. Nah, alat-alat yang ada di sini cuma satu ini cukup mengcover 7 gerakan dasar manusia tersebut. Hinge, misalkan deadlift, gerakan dasarnya kan dari hinge. Seperti orang Jepang memberi hormat. Iya. Nah, dengan alat-alat tersebut kita bisa meloading dari yang paling ringan hanya gerakan saja, sampai kita loading pelan-pelan, bebannya lebih berat. Jadi kapasitas badannya itu lebih tinggi daripada demand yang diperlukan. Misalkan nih kasusnya orang biasa ya. Orang biasa. Ya, mungkin kalau atlet demandnya dia 100 kilo, kita bisa naikin 150, 1,5 kali atau 2 kali dari demand olahraganya dia. Nah, kira-kira seperti itu sih. Oh, jadi kalau misalkan coach, orang nih mungkin kalau di umuran kayak 25 ke atas, apalagi masuk dunia karir gitu coach, kan dia udah lama duduk tuh. Iya. Kadang kalau udah lama duduk depan komputer, lama-lama bungkuk, sering duduk entah di bokongnya sakit, lower back sakit, atau mungkin karena jarang buat jalan kayak saya nih, jalan-jalan lututnya sakit. Itu justru karena jarang gerak gitu. Betul. Bukan karena penuaan ya. Bisa jadi, tapi mostly karena badan kita itu kan didesain untuk bergerak. Dengan ekstrim statis itu kita membiasakan badan kita ada beberapa otot kerja lebih banyak, ada yang underaktif, yang nggak kerja sama sekali. Nah, yang overactive ini biasanya demo ya, komplain. Nah, itulah cedera-cedera misalkan di lower back, kebanyakan duduk pantatnya ketimpa, misalkan sciatic, pantatnya nerve-nya kejepit, syaraf kejepit. Nah, itu adalah hal-hal yang terjadi ketika kita kurang banyak bergerak. Nah, badan kita itu juga cukup pintar, ketika ada yang hilang dia kompen. Contoh jadinya makan, atau kita mengadopsi kegiatan-kegiatan yang kurang sehat. Tidurnya malam, berubah dari game main basket di game real, berubah ke gadget. Hal-hal tersebut yang yang merubah dari kita yang aktif jadi non-aktif. Oke. Nah terus dari tadi kan gue udah ngomongin First Visio, fisioterapi segala macam. Boleh lah, kenalin. Sebenarnya lu tuh kenapa sih sampai akhirnya bangun First Visio? Sebenarnya siapa sih lu? Lu tuh backgroundnya apa sih? Saya ceritanya ya? hanyalah anak. Gak canda. Jadi saya sebetulnya background pendidikannya dari fisioterapi. Lalu menempuh pendidikan lanjutan di S2 untuk spesialisasi Sport and Rehabilitation di UK. Keresahannya adalah ketika di lahan ya, waktu dulu masih sekolah, rotasi ke beberapa rumah sakit, dengan idealisme anak muda zaman dahulu. Sekarang juga masih muda sih. Tapi keresahannya adalah di rumah sakit, pasien-pasien itu tidak akan pernah mendapatkan kesembuhan. Contohnya, kalau kamu stroke, kamu mau belajar jalan, kamu itu harus jalan. Kalau kamu adalah atlet yang harus berlari, kamu itu kalau mau balik perform, ya harus lari. Tapi di rumah sakit itu seringkali treatmentnya standar. Treatment standar itu ya dipanasin, dilistrikin, yang justru unrelated sama activity seseorang gitu ya. Jadi itu keresahannya. Dan kita dulu tuh senang banget olahraga juga. Dulu waktu cedera kita itu pernah semua punya pengalaman di treatment oleh orang-orang yang nggak kompeten. Mohon maaf, misalkan dukun pijat siapa. Nah, yang justru memperparah kondisi kita. Ketika kita sudah lebih pintar sedikit, kita nggak mau hal tersebut terjadi lagi sama atlet-atlet yang mau berkarir di bidang tersebut. Jadi kita berkomitmen untuk menolong mereka supaya karirnya naik, well-beingnya naik, dan juga mereka bisa menginspirasi orang lain untuk punya gaya hidup yang sehat. Oke. Nah terus dari situ baru muncul First Visio ini. Oke. Nah itu BTW, dari tadi gue ngomongnya bro coach. Tapi coach beneran kan nih coach ya? Iya. Coach beneran. Wah, kalau gitu dari mana nih coachnya nih? Saya dapat
title coach itu dari NSM National Academic Sport and Medicine untuk CPT. Lalu ya karena sport rehab di luar, jadi juga dapat title untuk sport rehab specialist. Dari luar juga. Ya. Gila guys. Nah terus bro, kalau misalkan buat teman-teman nih yang dia basically bukan atlet tapi aktif berolahraga, Iya. misalkan gue lah latihan powerlifting abal-abal gitu kan, masih coba-coba tapi kan nggak jarang dong kita cedera gitu, atau misalkan siapapun lah yang punya cedera terkait dengan badan dia, otot segala macam, itu bisa juga kan datang. Bisa, kita akan lakukan dulu assessment apa sling system yang rusak biasanya, level fitness dia ada di mana, lalu goal dia. Jadi gapnya tersebut berapa lama kita harus bekerja sama, improve badannya, apa yang harus dirubah. Misalkan kalau dia punya sling system yang merusak badannya sendiri, jadi badan kita itu kadang mendukung kita, kadang juga menginhibit kita untuk dapat prestasi yang bagus. Nah itu biasanya kita rubah, lalu kita evaluasi, kalau ada harus modifikasi latihannya kita akan rubah. Boleh dong coach, coba praktekin atau rehab saya di sini untuk yang di area nih ya. Misalkan di training nih, saya suka melakukan bench press. Nah kadang gue tuh suka ngerasa gak enak di gini coach nih. Oke, Scapula ya istilahnya. Iya. Likatnya itu kan. Iya. Kalau misalkan lagi bench tuh, udah dalam nih, tek, di sini di kiri nih. Itu Oke. kenapa tuh? Nah, sedikit ke teori bahwa misalkan upper extremity itu fungsi otot kita kan ada penggerak utama, ada lagi yang stabilisator. Oke. Nah, dengan sedikit keluhan yang Bro Jono sampaikan, saya punya hipotesis sedikit bahwa yang harus dirapihin itu stabilisator, biasanya rotator cuff. Biasanya kita latihan dulu 2-3 kali sesi. Kalau itu improve, ya udah tinggal diterusin. Tinggal terusin. Tapi kalaupun enggak, kalau bisa ternyata enggak, kita akan modifikasi dan reassess lagi sebetulnya masalahnya di mana. Kan kalau otot stabilisator itu underaktif atau enggak aktif sama sekali, ketika dimanipulasi dia goyang gitu. Misalkan skapulanya gampang banget dimanipulasi lah. Atau misalkan skapulanya saya seliping, jari saya bisa masuk semua. Artinya kan ototnya nggak kuat untuk prevent benda asing tangan saya untuk masuk ke badan dia. Nah itu adalah tes-tes spesifik yang biasanya sport physio miliki. Itu apa skill set kita kayak gitu sih. Gila, mantep banget guys. Jadi buat teman-teman pokoknya punya kendala apa sama badannya, tapi udah tahu ya, pasti udah tahu. Kayak misalkan apalagi kalian kalau get banget tuh sama olahraga, entah kalian powerlifting atau bodybuilding ataupun pesepeda juga bisa ya, bisa. sepeda, pelari. Nah, punya kendala nih sama badannya, bisa banget datang ke First Physio yang ada di mana coach? Ada di Alam Sutra, BSD, dan ditunggu masih unofficial tempat yang lain. Siap, tunggu aja. Nah, ini udah untuk secara background udah jelasin langsung tadi ya sama Bro Jonathan, udah pasti udahlah guys. Percaya aja lah. Soalnya ini memang secara experience bahkan pendidikannya udah mumpuni banget. Bahkan tadi gue ngomongin soal sedikit aja udah dijelasin sama beliau. Cuman nanti gimana gerakan-gerakannya gue mau cobain lah. Nanti gue minta diajarin sama Bro Jonathan. Oke guys, itu aja video kita grebek First Physio. Sebenarnya gue pengen pijet sih sebenarnya. So, oke, gue udah lupa. Mantap! Bro, gue gitu. ikutan ya. Oke. 3, 2, 1. Mantap! So, jangan lupa untuk nonton terus video di Gym Fitness Indo karena kita bakal share video-video tentang home gym ataupun fitness lainnya. Jangan lupa di like, share kalau ini berguna, di komen kalau kalian ada pertanyaan, dan jangan lupa ya di subscribe sekali lagi karena kita bakal update info-info menarik lainnya. Oke guys, see you, thank you.